Dengar, kami masih berupaya untuk menghubungi narasumber kami, Dr. Yusuf Kristianto, yang merupakan dokter public health. Dan kami saat ini sudah tersambung dengan Dr. Yusuf Kristianto untuk membahas bagaimana sebenarnya peranan dari seorang dokter dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter di tahun 2017 ini yang ke-109. Fokus perhatian. Dr. Yusuf, selamat Hari Bakti Dokter ke-109 di tahun 2017 ini. Apa arti penting dari Hari Bakti Dokter bagi seorang dokter sebenarnya, dokter? Ya, kalau pengabdian dokter kan tidak ada batasnya ya. Artinya pengabdian itu kan dijalankan terus-menerus gitu loh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya kalau kebetulan kan kita nih hari ini kan Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sadari sebenarnya kebangkitan nasional itu pun dicetuskan oleh dokter. Bagaimana dokter mencetuskan untuk bersatu dan juga selalu mengabdi pada masyarakat. Jadi kepentingan pribadi ya bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan masyarakat itu nomor satu di atas kepentingan pribadi. Kira-kira itu. Ya, kalau kita melihat peran strategis dan fungsi dari seorang dokter dalam menjaga kesehatan masyarakat, mengedukasi tentang betapa pentingnya kesehatan, peranannya ketika dulu di masa kita penjajahan dan sekarang ketika kita sudah merdeka sekian puluh tahun dan sekarang menghadapi berbagai tantangan zaman ya, seperti apa, dokter? Ya, kalau saya sekarang yang jadi masalah sebenarnya kita mesti sadari bahwa di Indonesia penyakit menular masih banyak. Ya. Peningkatan tren terhadap penyakit tidak menular pun meningkat. Contohnya gini, zaman dulu kanker itu sedikit, tapi sekarang kanker kan makin banyak. Orang stroke juga makin banyak kan. Itu kan bukan penyakit menular kan. Jadi sebenarnya masyarakat harus sadari sebenarnya musuh utama kita itu selain terorisme, kita juga mesti sadari bahwa penyakit itu makin merajalela. Jadi saat sekarang ini sangat penting untuk kita fokus pada kepentingan bangsa kita sendiri, masyarakat kita sendiri untuk menjaga kesehatan dan menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting bagi kemajuan satu bangsa. Artinya, seperti di luar negeri atau di Amerika sendiri pun mereka tahu bahwa kehancuran suatu bangsa bukan hanya disebabkan oleh terorisme, tapi bagaimana bangsa itu menjaga keutuhan bangsa melalui menjaga kesehatan pribadi mereka dan kesehatan masyarakat. Bagaimana tidak terjadi penyakit menular. Bagaimana Anda bisa lihat di televisi, di berita-berita jika ada virus, itu sangat ditakuti karena itu akan menyebar dengan begitu cepat. Jadi sebenarnya di Indonesia penyakit menular dan masih banyak dan tren peningkatan penyakit tidak menular pun menjadi semakin tinggi. Nah, itu adalah karena masyarakat sendiri masih kurang peduli terhadap kesehatan. Inilah peran dan fungsi dari dokter ya untuk bisa memberikan edukasi itu ya. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya dalam seorang dokter itu mereka mengenai public health atau kesehatan masyarakat. Nah, di kesehatan masyarakat itu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi yang paling terpenting sebenarnya adalah seperti dalam gerakan masyarakat sehat itu adalah dua poin pertama itu bagaimana masyarakat melakukan promotif, jadi melakukan membantu pemerintah penyuluhan untuk mencegah terjadinya penyakit. Dan yang kedua, nomor satu seperti saat saya belajar dulu, dokter yang paling hebat itu yang selalu saya sebut di El Pinta maupun di majalah Tempo. Dokter yang paling hebat adalah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa sehat kalau kita sadari bahwa kita harus menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, itu disebut dengan tindakan preventif. Nah, itulah tugas dari seorang dokter, mengedukasi melalui promotif dan juga preventifnya, agar masyarakat sadar bahwa kesehatan itu penting bagi dirinya sendiri dan dia itu bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri, sehingga dia bisa sukses dalam mengendalikan penyakit. Bagaimana dia juga mengendalikan makan dia, bagaimana dia juga menjaga pola perilaku dia, bagaimana dia ingat olahraga setiap hari, dia juga ingat minum air putih yang banyak, kira-kira seperti itu. Kesadaran masyarakat ketika diedukasi oleh dokter, setelah itu bagaimana, Dr. Yusuf? Apakah memang semakin baik atau justru di awalnya saja tapi setelah itu langsung lupa begitu? Ya, jadi kebetulan saya
seorang dokter yang banyak belajar banyak. Jadi waktu itu saya sempat diberi beasiswa untuk mengambil magister manajemen di bidang human resource development. Ya. Ini agak lucu memang. Mungkin waktu pas pertama saya bingung ngapain saya belajar ekonomi yang berkaitan dengan manajerial. Ternyata saya belajar banyak bahwa kesuksesan suatu manajemen itu berawal dari kita mendidik seorang penduduk masyarakat yang dari kecil. Jadi artinya usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan gigi sekolah itu sangat penting. Supaya apa? Edukasinya itu berawal dari keluarga. Keluarga itu membentuk suatu masyarakat yang kecil yang mendidik anaknya untuk berperilaku sehat. Nah, ketika anak-anak diedukasi untuk mencuci tangan setiap hari, itu pasti akan berhasil menurunkan suatu penyakit. Ambil contoh, NTT, tingkat diare itu sangat tinggi. Bagaimana Kementerian Kesehatan mengedukasi melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk mencuci tangan setiap hari sebelum makan dan menjaga kebersihan tangannya. Nah, itu diare itu langsung turun. Artinya, keberhasilan itu berawal dari suatu kelompok kecil, dari suatu keluarga untuk mendidik anak-anaknya. Nah, kalau sudah dewasa, ini agak susah. Misalkan seorang bapak merokok, kita edukasi untuk tidak merokok. Dia sadar dia punya anak, dia sadar dia punya istri, tapi dia tetap masih merokok. Nah, itu yang susah. Tapi kalau seorang anak kecil, di beberapa sekolah kita latih untuk pencegahan merokok dan kita kasih tahu dampak rokok. Nah, itu mereka mulai sadar, oh iya, merokok ini berbahaya. Nah, itu berarti mereka mulai pengetahuan, bersikap, kemudian mereka berperilaku. Dan dalam teori manajemen, dia memperagakan untuk tidak melakukan merokok tersebut. Nah, itu yang sangat vital dan sangat penting bagi masyarakat. Jadi artinya sekarang masyarakat Indonesia nggak usah macam-macam deh, nggak usah ribut ini, tapi itu penting sekali untuk menyadari hal itu. Supaya bangsa kita makin maju, tidak ada penyakit dan sehat semua. Kira-kira itu. Baik, karena kesehatan adalah harta yang paling berharga mungkin setelah keluarga ya. Ketika kita sehat, apapun bisa kita lakukan, begitu dokter ya? Betul. Baik, Dokter Yusuf, terima kasih sudah bersama Elsinta, Dokter Yusuf. Oke, selamat pagi. Sukses selalu untuk Elsinta. Baik, terima kasih Dokter Yusuf Kristianto, Dokter Public Health, Dokter Yusuf Kristianto.